Salam PKH. Perkenalkan, saya Helmi Siska, pendamping Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, sesi memulai usaha. Terima kasih, mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada pertemuan kelompok bulanan kita pada hari ini, Senin 30 September 2024. Baik Ibu, pada kesempatan ini kita akan membahas modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, sesi memulai usaha. Pada bulan lalu kita telah mempelajari tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, sesi cermat meminjam dan menabung. Karena saya rasa ibu-ibu sudah paham tentang cermat meminjam dan menabung, maka pada kesempatan ini kita akan membahas sesi memulai usaha. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya rasa semangatnya kurang pada hari ini Ibu. Untuk menambah semangat, kita yel-yel dulu. Kalau saya bilang uang tidak cukup, Ibu menjawab buka usaha yuk. Nah gitu ya. Uang tidak cukup, Buka usaha yuk. Bagus. Oke, kita lanjut ya Ibu. Di sini siapa yang sudah memiliki usaha atau yang mau memulai usaha? Ada Ibu? Ada. Siapa Ibu Indah? Iya. Untuk memulai usaha kita perlu memperhatikan beberapa langkah ya Ibu. Yang pertama, mengidentifikasi ide usaha. Mengidentifikasi ide usaha ada beberapa poin Ibu-ibu. Yang pertama, mengidentifikasi potensi lingkungan. Apa yang dimaksud dengan mengidentifikasi potensi lingkungan? Di mana kita melihat atau mendata hasil alam dan kondisi lingkungan yang dapat kita manfaatkan sebagai awal memulai usaha. Misalnya, Ibu Indah, rumahnya kan dekat pasar, RT 5 ya Bu Indah. Nah, jadi itu merupakan potensi lingkungan. Itu yang dikatakan potensi lingkungan. Itu lokasi tempat usaha dekat dengan pasar. Apalagi misalnya di rumah kita dekat dengan kawasan pertanian. Banyak menghasilkan cabai, misalnya kacang, bawang. Nah, itu merupakan potensi lingkungan yang ada di daerah tempat tinggal kita yang bisa kita manfaatkan untuk mengidentifikasi ide usaha apa yang cocok untuk kita. Selanjutnya poin 2, setelah kita mengetahui potensi lingkungan, maka kita mengidentifikasi potensi keterampilan. Misalnya Ibu Indah pandai memasak atau menjahit. Nah, maka kita lihat apa yang bisa kita lakukan dengan keterampilan kita itu. Seterusnya langkah kedua, mengembangkan dan memulai kelayakan ide usaha. Mari kita lihat video berikut ini. Karena Ita sudah sekolah di PAUD, Ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi, Dewi masuk SMA dan Ita di TK. Padahal bantuan tinggal setahun lagi. Ibu mau coba jualan ikan, Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung, Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu akan ambil ikan dari petambak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Petambaknya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi, kita tidak perlu banyak modal. Ibu kan udah punya sedikit tabungan buat modal, Pak.
saya bayar ikan yang laku saja ya Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa, Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa bayar ikan yang sudah saya beli. Tadi siapa yang ada di video, ibu-ibu? Ibu Lili. Ibu Lili. Jadi Ibu Lili menjual ikan untuk memulai usaha. Dalam memulai usaha, kita perlu menentukan ide usaha. Usaha apakah yang akan dilakukan? Tadi Ibu Lili akan berjualan ikan segar. Siapakah target pembelinya? Ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Bagaimanakah untung bisa didapat nanti? Ikan dibeli dari petambak di pagi hari, kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya, sehingga ikannya sering tidak laku. Jadi, suatu ide usaha tidak bisa langsung dilaksanakan begitu saja. Harus dipikirkan lebih matang bagaimana usaha tersebut akan dijalankan agar nantinya benar-benar mendatangkan untung. Tadi Bu Lili gagal ya. Jadi untuk memulai suatu usaha kita perlu mengidentifikasi ide usaha dengan mendata hasil alam dan kondisi lingkungan. Setelah kita menentukan ide usaha, selanjutnya kita mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Di sini ada dua, ibu-ibu. Yang pertama ada faktor yang mendukung usaha, yang kedua faktor yang menghambat usaha. Faktor yang mendukung usaha. Satu, kekuatan. Apa saja kelebihan usaha kita dibanding usaha lain yang sejenis? Misalnya, usaha kita memiliki keterampilan memasak ikan balado dan rasanya lebih lezat daripada masakan ibu-ibu lain. Itu merupakan kekuatan ibu-ibu. Selanjutnya, peluang. Peluang apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif. Misalnya, ibu-ibu lebih suka membeli ikan matang, tetapi belum banyak penjual ikan matang di pasar. Maka kita bisa mengolah ikan segar menjadi ikan matang untuk menjadi ide usaha kita. Seterusnya, harga jual ikan balado bisa murah karena ikan mentah dibeli sore hari saat harganya lebih murah. Jika kita membeli harga murah, kita jual dengan harga tinggi. Setelah kita olah, maka kita mendapat untung yang banyak, ibu-ibu. Kemudian ada faktor yang menghambat usaha. Kelemahan. Kelemahan apa saja kekurangan usaha kita dibanding usaha lain yang sejenis? Misalnya, masakan yang dijual tidak banyak variasinya. Nah, itu merupakan kelemahan ibu-ibu. Bagaimana cara kita mengatasi kelemahan? Dengan kita ikut kursus masak, sehingga kita bisa membuat makanan bervariasi, ibu-ibu. Kemudian ancaman. Apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif. Nah, di sini contohnya harga ikan naik selama ketersediaan terbatas. Jadi setelah kita melihat atau mengembangkan dan menilai kelayakan usaha, ada yang mendukung usaha, ada yang menghambat usaha. Jadi setelah kita melihat kekuatan, peluang, kelemahan, ancaman, maka kita dapat mengatasinya. Selanjutnya kita masuk tentang merencanakan keuangan usaha. Sebelum kita memulai usaha, tentunya perlu modal, baik itu modal uang maupun modal barang. Pada dasarnya modal usaha bisa didapat dari berbagai sumber, ibu-ibu. Yang pertama dari diri kita sendiri. Misalnya kita punya tabungan atau kita dapat bantuan seperti PKH. Kita bisa menjadikan itu sebagai modal, ibu-ibu.
Kemudian kita juga bisa meminjamnya, Ibu. Meminjamnya dari saudara. Kalau menggunakan pinjaman sebagai modal usaha memiliki risiko besar, Ibu-ibu. Karena kita mesti membayar kembali pinjaman yang sudah kita pinjam. Jadi rencanakanlah dengan matang sebelum memutuskan untuk meminjam uang buat modal usaha, Ibu. Di sini ada anggaran per minggu. Dalam anggaran usaha per minggu ada yang namanya uang masuk dan uang keluar, Ibu. Uang masuk tadi Ibu Lili meminjam modal awal sebanyak 100.000 pada saudaranya. Hasil penjualan dari Ibu Lili 6 hari Ibu Lili bisa menjual 18 ekor dengan harga 5.000 satu ekor. Jadi jumlah semuanya 540.000. Kemudian untuk uang keluar, di sini ada peralatan panci kecil 30.000, lap 2.000, ada bahan baku ikan, bumbu, gas berjumlah semuanya termasuk pengembalian pinjaman tadi 100.000 menjadi 567.000. Uang masuk yang Ibu Lili dapatkan 640.000 dikurangi uang keluar 567.000, jadi sisa uang hasil penjualan ikan Ibu Lili 73.000. Jadi itulah dari penjualan ikan Ibu Lili memperoleh untung 73.000 satu minggu ya Ibu. Kemudian minggu kedua Ibu Lili pinjaman modal awalnya sudah dilunasi sehingga 0 ya Bu. Hasil penjualan tetap sama. Kemudian uang keluar juga 0 karena panci sudah dibeli, lap sudah dibeli. Kemudian bahan baku di sini masih sama, yaitu 30 kg kali 10.000, 300.000, bumbu 120.000. Nah, kemudian berjumlah 420.000. Jadi uang masuk Ibu Lili pada minggu kedua 540.000 dikurang 420.000. Nah, sisa uang Ibu Lili 120.000 untuk minggu kedua. Jadi kita harus memiliki anggaran usaha per minggu agar kita bisa mencatat uang keluar dan uang masuk. Ibu, di sini ada yang namanya rencana pemasaran. Dalam rencana pemasaran ada 4 poin Ibu. Yang pertama, pastikan barang dagangan bermutu baik. Kualitas barang yang akan dijual sesuai yang dicari pelanggan lebih baik dibanding kualitas umumnya dijual. Kemudian di sini ada lagi yang namanya berikan harga murah dan bersaing. Jadi untuk rencana pemasaran ada yang namanya harga, Ibu. Jadi kita perlu memberikan harga murah dan bersaing supaya pemasaran dari jualan kita itu berhasil ya Ibu. Kemudian ada juga yang namanya lokasi berjualan yang strategis, misalnya di pasar, di dekat perumahan, banyak pelanggan di sana. Nah, di sini juga ada namanya promosikan barang dagangan setiap saat. Kita bisa mempromosikan barang yang kita jual melalui media Facebook, Instagram, atau menyebarkan informasi melalui media lain, selebaran, dan juga bisa membagikan contoh barang yang akan kita jual melalui tester Ibu. Kemudian memberikan harga diskon supaya rencana pemasaran kita berhasil. Ibu. Nah, demikian Ibu. Terima kasih banyak untuk pertemuannya bulan ini. Nah, saya harapkan ibu-ibu dapat mempraktekannya di rumah apa yang telah kita pelajari. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.